Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Wisnu Prastio dan teman saya Bagas Kembar Rizkilah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang pertama, yaitu macam-macam tipe OS. Bisa dilanjut, guys? Nah, tipe versi yang pertama itu ada Windows. Contoh tipe versinya Windows itu yang pertama ada Windows 1.0. Microsoft Windows 1.0 merupakan versi pertama sistem operasi dalam dunia sistem operasi sebagai grafis yang dibuat oleh perusahaan perangkat lunak Microsoft. Versi ini sebenarnya diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 November 1983, tapi tidak pernah keluar ke pasar publik sebelum bulan November 1985, karena banyaknya hambatan yang terjadi ketika pengembangan berlangsung. Yang kedua itu ada tipe Windows 9.95. Windows 95 adalah sistem operasi hybrid 16 bit atau 32 bit yang diproduksi oleh perusahaan Microsoft. Windows 95 diperkenalkan ke publik pada tanggal 14 Agustus 1995, menyusul kampanye iklan yang agresif dari Microsoft. Windows 95 diperkenalkan dengan menggunakan rancangan menu Start, menu inovatif untuk mengakses ke program. Selain itu juga diperkenalkan Windows Explorer sebagai pengganti file manager, dukungan plug and play, dukungan program aplikasi MS-DOS, dan Windows 16 bit dan Windows 32 bit. Dan dukungan bagi nama-nama file yang panjang, yang mendukung penamaan hingga 256 karakter, dan browser opsional Microsoft Internet Explorer. Yang ketiga itu ada Windows 98. Windows 98 adalah sistem operasi Windows yang dikeluarkan Microsoft pada 25 Juni 1998. Windows 98 dan merupakan pengembangan dari Windows 95, kemudian diteruskan oleh Windows ME. Masa dukungan penuhnya berakhir tanggal 11 Juli 2006. Windows 98 adalah penerus dari Windows 95 dengan tambahan dukungan AGP, USB, plug and play yang lebih baik, sistem berkat FAT32 dan Internet Explorer versi 4.0. Windows 98 adalah upgrade dari Windows 95. Yang keempat itu ada Windows ME. Windows ME atau Windows Millennium Edition adalah sebuah versi Windows yang didesain khusus untuk pengguna rumahan dan ditujukan untuk menggantikan pasar sistem operasi sebelumnya, yaitu Windows 98. Windows ini dapat berjalan tanpa bantuan MS-DOS. Windows sendiri adalah sistem operasi buatan Microsoft Corporation. Yang kelima itu ada Windows Home Server. Windows Home Server adalah sebuah versi sistem operasi Microsoft Windows yang dikembangkan dari Windows Server 2003 Service Pack 2 yang ditunjukkan sebagai file server untuk rumahan. Sistem operasi ini diperkenalkan pada tanggal 7 Januari 2007 oleh Bill Gates pada saat konferensi Consumer Electronics Show. Nah, yang kedua itu di tipe OS ada yang namanya Mac OS. Contoh tipe versinya di Mac OS itu Mac OS X 10.0.0 atau bisa disebut Cheetah. Cheetah adalah versi pertama dari Mac OS X. Cheetah juga dikenal sebagai Mac OS X versi 10.0.0, dirilis di tahun 2001. Kita menandai perubahan besar dari versi macOS sebelumnya dengan mode program yang benar-benar baru, gaya desktop dan sistem manajemen memori yang juga baru. Kita merupakan evolusi di dunia PC dan laptop dari Apple. Nah, yang kedua itu ada tipe macOS X 10.1, bisa disebut dengan Puma. Puma atau macOS X versi 10.1 merupakan versi update gratis dari macOS X 10.0 atau Cheetah. Puma sendiri diluncurkan juga di tahun 2001.
Apple juga meluncurkan update minor dari Puma yang akhirnya menjadi OS bawaan untuk produk mesin komputer mereka. Perkembangan baru yang ditawarkan adalah kemudahan dan kecepatan burning CD atau DVD, peningkatan kualitas DVD player, dan tambahan kompatibilitas terhadap driver printer. Yang ketiga itu ada Mac OS X 10.0 bisa disebut Jaguar. Versi selanjutnya dari macOS muncul di tahun 2001 dengan nama Jaguar. Jaguar berhasil memberikan keperbedaan besar dari versi Puma dengan adanya peningkatan kecepatan, stabilitas, kompatibilitas, dan dengan fitur-fitur baru lainnya. Address book, writing, recognition software Inwell, dan mail program merupakan fitur tambahan yang memiliki daya tarik sendiri saat Jaguar itu diluncurkan. Jaguar sendiri merupakan produk OS Apple yang dipasarkan dengan nama kodenya Jaguar dan bukan dari nama versi Mac OS X versi 10.2. Nah, yang keempat ini ada Mac OS X 10.3 atau disebut Panther. Versi keempat dari rangkaian seri Mac OS X hadir dengan nama kode Panther. Dirilis setahun setelah versi Jaguar yaitu pada 2003. Panther dipromosikan memiliki lebih dari 150 fitur baru, termasuk Live Search Engine di Finder, Expose, Text Edit, Preview, dan QuickTime. Panther juga menandai peluncuran dari web browser keluaran Apple yaitu Safari. Safari sendiri di versi ini secara resmi menggantikan Internet Explorer untuk Mac. Yang kelima itu ada macOS X 10.4 yang bisa disebut Tiger. Versi berikutnya adalah macOS X versi 10.4 atau dikenal dengan Tiger, dirilis di tahun 2005 dan merupakan macOS X yang bertahan paling lama sebelum digantikan oleh versi Leopard di lebih dari 2 tahun berikutnya. Spotlight Search Engine diperkenalkan Apple pada versi Tiger ini. Kemudian mereka juga memperkenalkan beberapa fitur seperti dashboard, sebuah sistem widget, versi terbaru dari Safari, dan lain sebagainya. Nah, tipe OS yang sekarang ini yaitu Linux. Contoh tipe versinya, yang pertama ada Red Hat Linux. Red Hat Linux sebuah versi yang sangat populer. Bahkan saking populernya, sistem ini produksinya dihentikan, yakni pada sekitaran tahun 2004. Sistem ini pertama kali meluncur pada tahun 3 bulan 11 1994, yang mana pada saat itu versi ini diberikan pada nama Red Hat Commercial Linux. Nah, yang kedua itu ada Debian Linux. Debian Linux di mana sistem operasi ini diluncurkan setelah setahun Red Hat. Yes, sistem ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 13 Mei. Sistem operasi ini sendiri didedikasikan untuk komputer yang ditunjukkan sebagai server atau admin. Sah-sah saja jika kamu ingin menggunakan sistem operasi ini untuk harian. Namun menurut kami sendiri hal ini kurang begitu cocok untuk harian menggunakan Red Hat saja seperti sudah cukup mumpuni. Yang ketiga itu ada Ubuntu Linux. Ubuntu Linux itu di mana yang ini adalah versi pengembangan dari Debian. Namun tanggal perilisan perdananya cukup berbeda jauh, yaitu pada tahun 2004. Pertama kali ingin membahas suatu hal yang unik dari sistem operasi ini, di mana nama digunakan adalah istilah filosofi dari Afrika Selatan. Kurang lebih artinya adalah kemanusiaan untuk sesama. Cukup keren, dan tentunya saja sesuai karena ini adalah sistem operasi open source. Yang keempat itu ada Linux Mint. Mendengar namanya contoh Linux, yang keempat ini mungkin kamu akan teringat pada nama permen, yang memiliki rasa segar dan harum. Apa sistem operasi ini juga sama seperti itu? Nyatanya memang iya, karena tagline yang digunakan sendiri adalah sebuah sistem operasi yang modern, mudah, dan memiliki sistem keamanan yang kuat. Masih sama seperti Ubuntu Linux, Linux Mint juga dikembangkan dari Debian, yang mana rilis perdana pada tahun 2006. Dalam sistem operasi ini tidak ada yang ditunjukkan untuk komputer server, namun hanya pada penggunaan harian saja.
Yang kelima ada Fedora Linux. Fedora Linux rilis perdana pada tahun 2003. Sebuah distro Linux yang dikembangkan oleh Fedora Project. Sistem operasi itu tentu saja memiliki beberapa kelebihan yang akan membuat kamu bisa menggunakan komputer sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah aplikasi dan platform yang cukup baik. Meski demikian, bukan berarti sistem operasi ini tidak memiliki kekurangan. Fedora juga memiliki kekurangan, yaitu pada bagian pembaruan yang tidak terlalu sering. Nah, yang sekarang ini ada tipe Garuda OS. Contohnya itu ada inti kernel sistem operasi 2.6.38.7. Desktop KDE 4.6.4.6.3. Dukungan driver VGA, NVIDIA, ATI, Intel, dan lain-lain. Dukungan wireless untuk berbagai perangkat jaringan. Dukungan perangkat printer lokal ataupun jaringan. Dukungan banyak format populer multimedia. Seusut Fly, MP4, AVI, MOV, MPG, MP3, WMA, MAV, OGG, dan lain-lain. Dukungan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta lebih dari 60 bahasa dunia lainnya, Jepang, Arab, Korea, India, Cina, dan lain-lain. Dukungan untuk instalasi sebagai macam program, aplikasi, dan game online berbasis Windows. Dukungan untuk berbagai macam dokumen dari program populer berbasis Windows seperti Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, AutoCAD, dan lain-lain. New, dukungan font aksara Indonesia. Lihat video. Yang kedua itu ada yang terakhir ada dukungan ratusan font Google Web. Ya, saya akan melanjuti. Yang kelima itu Solaris. Contoh tipe versinya. Yang pertama Solaris .x atau sama dengan Sunos 4.1s. Dikembangkan pada tahun 1991 sampai dengan 1994. Sunos 4 sama dengan Solaris 1 yaitu memiliki tujuan untuk marketing. Yang kedua Solaris .0 atau Sunos 5.0 dikembangkan pada bulan Juni tahun 1992. Hanya tersedia untuk para pengembang. Pertama menampilkan NISC Plus. Hanya support untuk Sunax Architecture. Yang ketiga Solaris 2.1 atau disebut Sunos 5.1 dikembangkan pada bulan Desember tahun 1992. Hanya support untuk Sun4 dan Sun4M Architecture. Pertama kali mengeluarkan Solaris X86, Solaris versi 2 yang pertama kali dirilis untuk SM. Yang keempat Solaris 2.2 atau Sunos 5.2 dikembangkan pada bulan Mei 1993. Hanya merilis Sparks. Yang pertama support ke multi-threading libraries. Pertama support untuk Sunat 4D Architecture. Yang kelima Solaris 2.3 atau Sunos 5.3 dikeluarkan pada November 1993. Hanya mengeluarkan Sparks. Open Windows 3.3. Yang keenam itu Android. Contoh tipe versinya. Pertama Android 1.0 atau disebut Apple Pay. Android versi pertama itu Apple Pay yang dirilis pada 23 September 2008 dan hanya dilengkapi berbagai fitur seperti Play Store, kamera, web browser, sinkronisasi antara Gmail, kontak, dan Google Agenda. Selain itu diawali peluncurnya Android juga sudah dilengkapi aplikasi Google Map dan dukungan streaming YouTube. 2. Android .1 Banana Bread. Sistem operasi Android
yang rilis selanjutnya yaitu Banana Bread, rilis pada bulan Februari 2009. Dan fitur yaitu tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. HTC merupakan salah satu smartphone Android pertama yang menggunakan versi ini. Yang ketiga, Android S1.5 atau disebut Cupcake, dirilis pada awal bulan April 2009 dan juga tidak berbeda dengan versi Android sebelumnya. Hanya saja terdapat fitur tambahan seperti sudah support Bluetooth A2DP, AFRCP, soft keyboard dengan prediksi teks dan record atau watch video. Yang keempat, Android 1.6 atau disebut Donut. Android Donut dirilis pada 15 September 2009 dan terdapat fitur tambahan seperti gesture framework hingga turn by turn navigation. Kemudian Android ini juga terlihat lebih sempurna pada saat itu dengan minimnya bug. Ditambah lebih lengkap berbagai fitur yang disediakan oleh Google. Yang kelima, Android 2.0 Edge Layer. Android versi 2.0 ini bernama Edge Layer dan dirilis pada 26 Oktober 2009 silam. Selain terdapat Bluetooth, versi ini juga mendapatkan fitur tambahan seperti multi-tones, live vapor, dan juga flash kamera. Kemudian beberapa fitur yang dapat Anda nikmati dalam versi Edge Layer adalah HTML, Digital Zoom, support Microsoft Exchange, dan update UI. 7. iOS. Contoh tipe versinya 1. iOS 1 tahun 2007, Apple memperkenalkan pertama kali sebuah perangkat pintar iPhone generasi pertama atau kemudian sering dikenal sebagai iPhone 2G. Ponsel ini hadir dengan mengusung iPhone iOS versi pertama atau iPhone iOS 1. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang dibangun dengan basis kode yang sama dengan iOS X. 2. iOS 2 pada 2008, iOS 2 hadir bersamaan dengan perangkat iPhone 3G. Perangkat inilah yang kemudian membuat nama Apple naik lewat seri iPhone-nya. Terlebih di seri ini mulai diperkenalkan toko aplikasi App Store, toko aplikasi yang masih hadir di perangkat ekosistem Apple. Hadirnya toko aplikasi jelas membuat pengguna iPhone 3G dapat menambah koleksi aplikasinya dengan mengunduh langsung dari toko aplikasi iPhone App Store. Selain itu, di versi ini banyak fitur yang sudah disematkan seperti dukungan iPod Touch generasi 2, security note, perbaikan bug, dan lainnya. 3. iOS 3. Tahun 2009, Apple menghadirkan penerus dari iPhone 3G, yaitu iPhone 3GS. Perangkat ini hadir dengan pembaruan sistem operasi iOS yang kemudian membuat perangkat ini disebut juga iPhone iOS 3.0. Pada perangkat ini, iOS mengalami banyak peningkatan fitur-fitur yang hadir di iPhone iOS 3.0 sangat dibutuhkan kala itu. Sebut saja fitur seperti post notification, keyboard landscape, voice note, IMAP, set to shuffle, MMS, dan kompas. Fitur yang jadi perhatian dan berguna sampai sekarang adalah hadirnya fitur in-app prepatch atau disebut IAP atau pembayaran dalam aplikasi, dan fitur copy paste. Fitur salin tempel inilah awalnya diperkenalkan di perangkat iPhone iOS 3.0. Yang keempat, iOS 4. Perubahan besar dilakukan Apple pada sistem operasi miliknya, tidak ada lagi sebutan iPhone iOS. Mulai dari versi 4, Apple secara resmi mengganti iPhone iOS dengan iOS saja. Karena itu versi 4 disebut sebagai iOS 4 saja. Sistem dihadirkan berbareng dengan perangkat iPhone 4 di tahun 2010. Kehadiran iPhone 4 dan iOS 4 ini dijadikan langkah selanjutnya yang membuat nama Apple kian melambung. Betapa tidak fitur-fitur karena mulai dihadirkan di versi keempat ini. Di beberapa fitur tersebut diantaranya adalah kemampuan multitasking yang lebih efisien terhadap pemakaian baterai, fitur menghidupkan dan menyalakan data seluler,
playlist pada iNotice yang lebih kreatif dan juga dukungan fitur pada foto. Yang kelima, iOS 5 21 Juni 2011 Apple mengenalkan iOS 5. Sistem operasi ini dihadirkan bersama dengan hadir iPhone 4S. Di versi ini, iOS menghadirkan beberapa fitur penting yang kemudian jadi identitas dari sistem operasi besut Apple ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.